Penjelasan awal aplikasi Omain Show. Pada saat Anda menginstal aplikasi ini, maka Anda akan melihat shortcut menu pada layar smartphone Anda dengan logo berlatar belakang warna putih, dan di dalamnya terdapat lingkaran dengan warna biru dan putih, dan di bawah logo ini terdapat label yang bertuliskan Omain Show. Jika Anda ingin menggunakan aplikasi ini, maka Anda harus memberikan izin pada pengaturan Android untuk aplikasi ini. Caranya sebagai berikut: masuk ke pengaturan Android dan cari item menu manajemen aplikasi. Untuk Android versi 11 ini, di bawah item menu manajemen aplikasi ini terdapat beberapa submenu. Anda pilih item menu daftar aplikasi. Untuk versi Android di bawah 8, maka sepengetahuan kami item menu manajemen aplikasi tulisannya aplikasi saja, dan di bawahnya akan langsung ke daftar aplikasi. Tapi Anda bisa mengecek sesuai dengan sistem operasi yang Anda miliki. Kemudian pilih aplikasi Omain Show, cari item menu izin aplikasi, kemudian berikan izin untuk semua item pada izin aplikasi tersebut. Kemudian Anda keluar dari pengaturan Android dan kembali ke aplikasi Omain Show. Klik aplikasi ini, maka akan muncul tampilan seperti yang Anda lihat pada smartphone ini. Anda belum bisa melakukan aktivitas apapun pada menu utama ini sebelum Anda memasukkan data status personal. Caranya adalah dengan mengklik pada badan jadwal ini, maka akan muncul menu tabulasi personal. Ada beberapa item data yang tersedia, tapi hanya ada 3 item data yang berwarna merah, yang lainnya berwarna hitam. Item data berwarna merah ini berarti sifatnya adalah wajib, mandatory, yang hitam adalah opsional. Jumlah item data wajib dan opsional bergantung pada status personal yang Anda pilih, tapi paling banyak jumlah item data yang wajib adalah 4. Anda bisa mencobanya dengan mengganti status personalnya. Sesungguhnya jika Anda mengisi lebih dari item data yang wajib, maka hal tersebut akan lebih baik karena data status personal Anda akan lebih lengkap. Contoh misal Anda memilih status personalnya adalah siswa, maka hanya ada 3 item data wajib yang akan Anda isi. Misal namanya adalah Tom dan nama sekolahnya adalah Universitas Stanford. Kemudian Anda simpan, maka Anda akan melihat daftar dengan nama yang Anda masukkan, dan demikian juga nama sekolahnya. Anda bisa mengisi status personal yang sama tapi mungkin tahunnya berbeda atau nama sekolahnya berbeda, sehingga bisa membentuk suatu riwayat studi Anda dalam tingkatan-tingkatan tertentu dari masa studi Anda. Demikian juga Anda bisa mengisi dengan status personal yang berbeda, jadi status personalnya sendiri yang sudah berbeda.
Karena masing-masing pribadi bisa memiliki beberapa status personal dalam suatu masa tertentu, mungkin sebagai pribadi personal, sebagai murid, pelajar, mahasiswa, atau sebagai anggota organisasi dan sebagainya. Anda bisa merekam aktivitas-aktivitas dari masing-masing status personalnya. Jika Anda melihat di sebelah kanan dari menu tabulasi ini masih terdapat beberapa menu tabulasi lainnya, kami akan memberikan penjelasan lainnya terkait menu tabulasi tersebut tapi dengan sudah melengkapinya dengan beberapa data tambahan. Berikut ini kembali ke menu utama. Kalau Anda lihat pada tampilan yang ada di layar, maka pada pojok kiri atas ada 3 label dengan latar belakang warna putih, artinya ketiga label ini bisa Anda klik, dan untuk label yang paling bawah Anda bisa melakukan klik lama. Sedangkan pada pojok kanan atas ada 3 tombol yang memiliki latar belakang warna yang berbeda. Tombol kuning, hijau, dan magenta ketiganya bisa Anda klik. Tombol kuning jika diklik akan keluar daftar status personal dan waktu luang, sedangkan tombol hijau jika diklik akan keluar daftar kategori subjek, dan tombol magenta jika diklik akan mengeksekusi parameter yang Anda masukkan. Tombol kuning jika Anda lakukan klik lama maka akan muncul dialog untuk merekam foto atau video, sedangkan tombol hijau jika Anda lakukan klik lama maka akan muncul menu galeri. Sedangkan untuk label ketiga dengan latar belakang putih, jika Anda klik maka akan muncul catatan harian, dan jika Anda melakukan klik lama maka akan membatalkan auto sign in yang Anda set pada pengaturan atau melanjutkan auto sign in itu kembali. Jika pada tombol kuning Anda melakukan klik lama dan kemudian memilih perekaman foto, maka akan muncul menu perekaman foto. Sesudah Anda merekam foto, Anda bisa mengisi keterangan untuk foto tersebut, dan sesudah itu Anda bisa juga memasukkannya pada sebuah album. Nama albumnya akan tersedia secara otomatis oleh aplikasi. Sesudah itu Anda bisa merekam kembali untuk foto berikutnya dengan mengklik tombol kamera yang ada pada pojok paling kanan atas. Demikian juga untuk perekaman video, Anda bisa memberikan keterangan video dan memasukkannya pada album. Dan jika Anda ingin merekam video kembali, Anda bisa mengklik tombol kamera yang ada di pojok kanan atas. Anda bisa mencari foto atau video pada galeri dengan menggunakan keterangan yang Anda masukkan.
Album yang terbentuk bukan album folder fisik, tapi album mengambang floating album. Jadi foto atau video yang dimasukkan ke dalam album tetap hanya satu entitas, hanya didefinisikan. Anda bisa juga membentuk album dari menu galeri untuk foto-foto atau video-video yang sudah ada sebelumnya. Demikian juga album musik Anda bisa definisikan melalui menu galeri ini. Sebagai gambaran misalnya Anda sebagai siswa, pengajar atau dosen bisa menggunakan album sebagai sarana untuk mengkompilasi mata pelajaran kuliah dalam satu album, sehingga Anda dalam menu aktivitas bisa mengisinya dengan album dan menjadi satu rantai belajar mengajar yang sekuensial tanpa harus mencarinya lagi ke dalam folder. Demikian juga untuk status personal yang lain yang memerlukan suatu tampilan yang sekuensial, baik itu pekerjaan, usaha dan sebagainya. Jadwal yang Anda buat pada menu tabulasi jadwal akan terpadu dengan aktivitas dan setelah Anda merekam aktivitas Anda juga bisa mengirimkannya ke pihak lain sekiranya aktivitas tersebut bisa dibagikan.
pihak lain bisa menerimanya dan mengkonversinya menjadi data sebagaimana yang ada pada si pengirimnya. Bukan hanya aktivitas yang bisa dikirimkan tapi juga jadwal, personal, tugas, libur, dan animasi. Media pengiriman bisa Bluetooth atau email atau media sosial. Folder penampung untuk pengiriman adalah Home Show for Sending. Fitur lain yang ada pada aplikasi ini adalah di samping tagline ada juga musik dengan animasi, ungkapan suasana hati, curahan hati, pengiriman jadwal dilengkapi dengan lampiran atau undangan. Pengiriman foto bisa diberikan stempel ID pengguna dan ID smartphone, sehingga foto yang dikirimkan tervalidasi oleh penerima. Sebenarnya setiap data yang diterima akan terlihat pada item data dibuat oleh. Karena pada item data ini akan ada informasi pembuatnya dan ID smartphone-nya. Pengiriman dan penerimaan data akan sangat berguna di saat pandemi seperti sekarang ini, tentu untuk data yang bisa dibagi dan untuk yang berkepentingan tanpa harus selalu terkoneksi dengan internet. Pada saat pengiriman tentu harus terkoneksi dengan internet, tapi sesudah itu tidak diperlukan lagi, jadi sifatnya tentatif, sehingga data yang dikirimkan bisa dilihat secara offline. Pekerjaan-pekerjaan lapangan yang memerlukan pengiriman data, maka aplikasi ini bisa menjadi suatu pilihan alternatif.
Misal para jurnalis, surveyor atau karyawan yang hendak melakukan pertemuan, rapat, di luar kantor bisa menggunakan aplikasi ini. Terutama untuk aktivitas yang misalnya memerlukan perekaman visual terlebih dahulu baru kemudian diikuti dengan narasi, maka pada aplikasi ini tersedia pilihan tersebut. Di bawah dari ketiga label maupun tombol terdapat label jam dan menit, kemudian label nama hari dan tanggal, dan di bawahnya lagi label daya baterai dan status layar. Di bawah dari label status layar terdapat teks berjalan yang kami namai tagline. Tagline ini bisa Anda set pada menu tabulasi libur tagline, atau menu tabulasi jadwal, atau menu tabulasi tugas. Kami akan memberikan penjelasan tersendiri untuk tagline ini. Label tagline ini akan berganti secara otomatis jika label jam dan menit berubah, tapi label tagline ini bisa juga berubah tatkala Anda mengklik label ini. Jika Anda melakukan klik lama pada label ini, maka akan muncul seluruh tagline pada hari tersebut sesuai dengan status personal yang Anda pilih. Di bawah dari label ini terdapat judul jadwal, heading, dan di bawahnya adalah badan jadwal. Pada saat nanti datanya sudah kami tambahkan, maka akan diperjelas lagi bagian-bagian yang muncul pada tampilan jadwal. Untuk penjelasan awal cukup sekian, silakan Anda mengikuti penjelasan lain berikutnya. Terima kasih.